Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irawati dari kelas Informatika E. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai suatu proyek berjudul Sistem Pemilihan Mata Kuliah dan Jadwal. Baik, langsung saja. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita ke pembahasannya. Di tampilan ini kita bisa melihat adalah tampilan dari aplikasi atau bahasa pemrograman Visual Basic. Sistem ini memiliki 5 halaman. Yang pertama halaman utama, halaman profil, halaman mata kuliah, halaman login, dan halaman jadwal. Pertama-tama kita akan melihat hasilnya terlebih dahulu. Yang pertama muncul adalah halaman utama. Dan jadi untuk masuk ke pemilihan mata kuliah atau melihat jadwal, kita perlu melakukan login terlebih dahulu. Di sini jika kita memasukkan password dan username yang salah, maka akan memunculkan message box dengan pesan username atau password salah. Jadi kita tidak bisa masuk ke sistem jika password atau username-nya salah. Kemudian di sini kita akan memasukkan username dan password yang benar. Kemudian kita tekan login. Di sini akan ada message box lagi yang menandakan bahwa login kita sukses. Nah, jika kita klik OK, maka akan langsung masuk ke dalam sistem. Di sini ada tampilan beberapa mata kuliah. Kita bisa memilih mata kuliah yang diinginkan. Misalnya kita di sini memilih pemrograman visual, mobile, sistem terdistribusi, Internet of Things, dan pemrograman web. Kemudian kita menekan save. Otomatis mata kuliah yang kita pilih akan tersimpan di sistem. Kemudian kita bisa melihat jadwalnya di menu Toolstrip ini. Di sini sudah tersedia jadwal dari mata kuliah yang kita pilih sebelumnya. Untuk kembali ke menu halaman sebelumnya, kita tinggal mengklik back tool atau menu trip back. Di sini ada menu trip lagi, my profile. Jika kita klik, maka otomatis sistem akan mengarahkan ke tampilan biodata mahasiswa. Kemudian kita kembali lagi ke halaman sebelumnya. Setelah selesai, di sini ada menu trip logout. Jika kita klik, maka akan memunculkan anak menu trip. Jadi kita tinggal klik logout. Jika kita mengklik logout, maka otomatis kembali ke halaman utama. Kemudian di sini ada info. Jika kita klik exit, maka otomatis akan menghentikan berjalannya program atau keluar. Adapun cara pembuatannya ialah pertama-tama di sini saya membuat halaman utama. Kemudian ini merupakan menu strip di mana posisinya saya ubah menjadi vertikal. Karena apabila baru pertama kali mengambil menu ini di toolbox, maka akan berada di posisi horizontal atau berada di atas. Untuk mengubahnya, kita klik kemudian ke properties. Nah, di sini ada pemilihan menu. Oh, ternyata terbalik. Ini adalah versi horizontal, dan untuk yang pas pertama kali kita memilih itu adalah versi vertikal. Untuk teksnya sendiri sebenarnya tidak langsung berubah atau tersusun seperti ini. Teksnya ini sebenarnya pas diubah pertama kali sangat tidak berposisi seperti itu. Jadi diperlukan untuk mengubahnya juga menjadi yang horizontal ini adalah posisi teksnya. Untuk posisi menunya sendiri ada di sini. Jadi kita bisa memilih
dia mau di tengah, di bawah, di samping, atau di atas. Misalnya kita pilih di atas. Nah, otomatis dia akan berpindah ke atas. Kita kembali lagi ke posisi awal. Nah, di menu ini kita hanya menambahkan ini. Di halaman utama kita hanya menambahkan menu strip sebagai toolbox-nya. Kemudian di sini yang ada anak menu strip-nya itu hanya info. Kemudian kita lanjut ke halaman profile. Di halaman profile ada menu strip lagi, di mana itu diarahkan ke halaman mata kuliah. Jika diklik, ini akan diarahkan ke halaman mata kuliah seperti yang terlihat pada tampilan sebelumnya. Di halaman profile ini hanya ada menu text box, kemudian picture box, kemudian label, dan juga text box lagi. Setelah itu kita lanjut ke halaman mata kuliah. Di halaman mata kuliah hanya ada toolbox, picture box, dan checkbox, serta yang menjadi latar dari checkbox ini adalah saya akali menggunakan picture box. Terus tinggal diubah color-nya, tidak ditambahkan gambar. Jadi di sini hanya color-nya yang diubah. Cuman untuk background image-nya tidak dirubah. Jadi tampilannya berubah seperti latar yang warna peach ini. Desanya tergantung selera. Kemudian di sini ada menu strip lagi dengan 3 komponen, yakni logout dan my profile jadwal. Kemudian yang di logout ada anaknya lagi sebagai button logout. Di sini juga ada button save untuk menyimpan pilihan mata kuliah yang kita pilih. Kemudian di sebelah atas juga ada text box. Kita lanjut ke halaman login. Di halaman login, untuk latar warna peach ini saya menggunakan toolbox picture box lagi untuk mengakali sebagai latar belakang. Tapi kembali lagi saya hanya mengubah warnanya tapi tidak menambahkan gambar. Sehingga di sini hanya terlihat warna peach. Kemudian di sini ada text box lagi, kemudian di sini juga, dan ini ada label serta text box lagi untuk mengetikkan atau tempat kita memasukkan username dan password. Kemudian ada button login. Selanjutnya kita menuju ke halaman jadwal. Di halaman jadwal hanya ada list box, kemudian list dari jadwal-jadwal mata kuliah. Untuk cara menghubungkan semua halaman ini, caranya ialah kita pergi ke menu utama. Kemudian di sini terlebih dahulu kita akan menghubungkan login ke halaman login. Tentunya di sini kita memerlukan halaman login, makanya ini kita membuat halaman login. Kemudian caranya adalah kita klik 2 kali pada tool menu strip. Kemudian di sini kita ketikkan perintah. Kita di sini membuatkan variabel halaman utama sebagai halaman login. Kemudian kita sama dengan new halaman login. Nah, fungsi dari halaman login.mdi_parents ini adalah agar pada saat kita menuju ke halaman login itu menyatu dengan halaman utama. Dalam artian, kan misalnya kalau di bawah ini tidak double saat kita mengklik menu strip login. Jadi di bawah ini tidak double karena halaman utama dan halaman login itu berada dalam satu
frame. Untuk di menu strip login hanya ada kode program ini. Kemudian kita kembali ke halaman utama. Di sini ada info, kemudian ada anak menu strip namanya exit. Jika kita klik 2 kali, di sini hanya ada N. Kenapa N? Karena exit ini merupakan menu strip yang apabila diklik, maka program akan langsung menghentikan proses running dan langsung keluar dari proses running. Kemudian di sini kita menuju ke halaman profile. Di halaman profile sendiri hanya ada source code untuk memungsikan menu strip back ke halaman mata kuliah. Jadi di sini fungsinya halaman mk.show. Jadi artinya apabila menu strip back itu diklik, maka akan langsung menampilkan halaman mata kuliah atau langsung kembali ke halaman mata kuliah. Kita lanjut ke halaman mata kuliah. Di sini yang memiliki source code adalah button save. Di mana di sini jika kita mengklik save, maka otomatis mata kuliah yang kita checklist atau pilih akan tersimpan dan ditampilkan melalui message box. Kemudian di sini ada logout, menu strip logout yang apabila diklik maka otomatis akan menuju ke halaman utama. Nah, yang membuat otomatis menuju ke halaman utama adalah perintah halaman utama.show. Kemudian ada menu strip halaman profile, di mana jika kita mengklik maka akan langsung menuju ke halaman profile dengan perintah halaman profile.show. Pastikan untuk selalu membuat variabel di setiap ingin menghubungkan suatu halaman. Ini tuh variabel yang halaman MK, jadi di sini tuh sebenarnya bebas tergantung keinginan, tapi yang tidak boleh berubah, yang harus sesuai dengan variabel dari bawaan dari halaman-halaman yang ingin kita tuju adalah ini. Kemudian di sini ada menu strip untuk halaman jadwal. Di sini menampilkan halaman jadwal.show. Jadi kalau kita klik kalau kita klik menu strip jadwal mata kuliah, maka akan langsung menuju ke halaman jadwal. Lanjut ke halaman login. Di halaman login, di sini ada kita membuat logika di di button login. Jadi di sini ada pilihannya. Di sini pertama-tama kita memeriksa apakah username dan password itu valid. Nah, username-nya sendiri admin, kemudian password-nya 123. Jadi kalau misalnya mau mengubah password, tinggal diubah di sini. Misalnya kita ubah ke 1234 sebagai password-nya, dan untuk username-nya kita ubah menjadi nama sendiri. Otomatis nanti saat kita login kembali, jika kita mengetikkan admin terus password 123 seperti sebelumnya, maka dia tidak akan bisa masuk ke dalam sistem. Kemudian di sini jika login berhasil, maka message box akan menampilkan login berhasil dengan title atau judul di bagian bar-nya bernama sukses. Jika sukses, maka otomatis dari sistem login itu akan masuk ke halaman mata kuliah seperti yang terlihat pada tampilan sebelumnya. Kemudian di sini, dan apabila terjadi kesalahan atau gagal dalam pengimpulannya, maka hanya akan menampilkan message box, yakni username atau password salah dengan title atau judul login gagal. Jadi otomatis nanti jika diklik OK, maka akan langsung menampilkan halaman login kembali dengan alasan kita disuruh untuk memasukkan password atau username yang benar. Untuk halaman jadwal sendiri hanya ada
menu strip yang difungsikan. Seperti pada halaman profile, dia diarahkan ke halaman mata kuliah. Kita akan melakukan running kembali untuk mengecek perubahan password yang kita ubah tadi. Kita akan pertama-tama mencoba memasukkan password dan username sebelumnya. Nah, di sini gagal karena tadi kita sudah mengubahnya menjadi nama sendiri dan passwordnya 1234. Kita akan mencoba. Seperti yang saya bilang, sukses. Kemudian kita akan logout kembali. Oh iya, yang saya maksud dengan menyatu dengan halaman ialah seperti ini. Jadi di bawah itu tidak double kayak seperti kita membuka aplikasi lain seperti ini. Tidak double. Nah, untuk ikonnya sendiri dari icon close dan maximize minimize, untuk di halaman utama ini di-off-kan. Dan kemudian untuk halaman login ini aktif semua, tapi terdapat di bagian sisi kiri bawah karena ini menyatu dengan halaman utama. Jadi untuk icon-iconnya juga terdapat di menyatu dengan halaman utama. Jika di minimize maka akan terlihat seperti ini. Kita keluar kembali. Nah, bagaimana cara menonaktifkan button atau icon-icon yang berada di atas sini? Caranya adalah kita masuk properties. Kemudian kita cari icon di sini. Di sini terlihat minimize box-nya. Minimize box-nya bertanda false atau true. Bertanda false berarti dia tidak aktif. Jadi di sini kita aktifkan, maka akan terlihat aktif. Jika kita mengubah ke false, maka akan berubah menjadi non-aktif. Untuk fontnya sendiri, jika ingin diubah sesuai selera, dapat dilihat di bagian font. Di sini ada banyak menu. Sorry, kita lanjut. Di sini ada banyak pemilihan font sesuai selera. Di sini saya menggunakan Microsoft Sans Serif dengan tipe bold dengan size 8. Jika teman-teman ingin mengubah, tinggal dipilih sesuai keinginan. Untuk mengubah warna dari menu strip sendiri ada di bagian appearance atau di back color. Di sini tinggal dipilih. Di sini saya memilih custom. Oh, ini untuk ikonnya. Di sini saya memilih custom memilih custom, jadi kita bisa menyesuaikan sesuai dengan keinginan sendiri. Untuk alasan pemilihan dari sistem sederhana ini sendiri ialah pertama-tama karena mudah dibuat dan juga
toolbox yang digunakan tidak terlalu banyak. Sebenarnya ini merupakan contoh yang sangat sederhana, karena kalau misalkan yang lebih spesifiknya itu sebenarnya tidak seperti ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.